karena sudah menyempatkan waktunya untuk kepoin video ini ya. Karena masih pemula jadi bingung mau ngomongnya apa. Langsung aja ya. Saya Siti Lailatul Zahro dari Stika Salsabila semester 4 jurusan farmasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang implementasi akhlak mulia dalam pergaulan. Pergaulan itu merupakan salah satu seseorang untuk bersosialisasi dan dengan lingkungannya. Bergaul dengan orang itu lain menjadi satu kebutuhan lagi yang sangat mendasar, bahkan bisa dikatakan wajib bagi setiap manusia yang masih hidup. Aneh bukan kalau seandainya ada orang tapi dia hidupnya sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh firman Allah Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-13 yang artinya adalah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadi kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengenal. Terus landasan seperti apa sih yang harus dilakukan dalam pergaulan? Tidak ada makhluk yang sama 100% di dunia ini, tidak ada. Semuanya diciptakan Allah berbeda-beda. Meski ada persamaan, tetapi semuanya hampir semuanya berbeda. Begitu halnya dengan manusia. Miliaran lebih manusia di dunia ini yang hidup pasti berbeda karena memiliki ciri, sifat, karakter, dan bentuk khasnya itu pasti berbeda. Karena perbedaan itulah maka sangat wajar kalau ketika nanti dalam bergaul sesama manusia akan terjadi banyak perbedaan sifat, karakter, tingkah lakunya. Karena Allah menciptakan kita dengan segala perbedaannya sebagai wujud keagungan dan kekuasaannya. Maka dari itu, jangan pernah perbedaan itu menjadi penghalang kita untuk bergaul atau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kita. Anggaplah itu tuh merupakan hal yang wajar, sehingga kita itu dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan sifat yang wajar dan adil. Karena bisa jadi sesuatu yang tadinya kecil, tetapi karena salah menyikapi akan menjadi hal yang sangat besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat yang ke-49 dalam ayat ke-13 seperti tadi, bahwa tidak ada yang dapat membedakan ketika kita dengan orang lain kecuali Allah itu membedakan kita dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perbedaan kita terhadap suku, bangsa, bahasa, adat, dan kebiasaan itu menjadi satu paket ketika Allah dapat saling mengenal satu sama lainnya. Sekali lagi, tidak ada yang dapat membedakan kecuali ketakwaan seseorang. Tidak dapat dipungkiri ketika kita bergaul dengan orang yang soleh, soleha, kita akan kebawa menjadi orang yang soleh, soleha insya Allah. Nah, dan sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang yang akhlaknya buruk, kita pasti akan terbawa kepada keburukan perilakunya atau akhlakul majmumah, yang disebutnya dengan akhlakul majmumah. Dan ada beberapa faktor utama dalam pergaulan. Ada 3 faktor utama dalam pergaulan, yaitu ada ta'aruf, dimana ta'aruf itu harus saling mengenal. Nah, dalam mengenal ini gak aneh dong kalau kita harus saling mengenal sesama. Kenapa kita harus saling mengenal? Nah, biasanya dalam saling mengenal ini kita kemungkinan mereka itu bisa menolong kita, membantu, dan memperhatikan kita. Jadi ta'aruf atau saling mengenal itu menjadi satu kewajiban kita ketika akan melangkah keluar untuk bersosialisasi dengan orang lain.
dan merupakan perbedaan sifat ta'aruf juga. Dalam ta'aruf juga dapat membedakan sifat, suku, agama, kegemarannya seseorang itu seperti apa, karakternya seperti apa, dan ciri khas pada diri seseorang itu seperti apa. Dan kedua ada tafahum. Tafahum itu dia memahami. Dalam tafahum itu merupakan langkah kedua dalam upaya dalam faktor utama dalam pergaulan. Memahami seseorang itu harus pastikan ya, kita harus tahu juga semua yang ia sukain, yang ia benci itu seperti apa, namanya memahami gitu kan. Nah, dalam memahami itu kita dapat memilih siapa yang harus menjadi teman bergaul kita dan siapa yang tidak harus menjadi teman bergaul kita. Siapa juga yang harus kita jauhi karena mungkin sifatnya jahat atau bagaimana. Sebab agama kita juga akan sangat ditentukan oleh agama teman dekat kita juga kan. Jadi bergaul dengan orang soleh itu ibarat bergaul dengan penjual minyak wangi lah gitu ya pokoknya. Jadi kalau dia memberi aroma yang harum pokoknya ke kita, berarti kita itu bakalan setiap kita bersama dia itu bakal kecium harumnya. Dan sedangkan kalau bergaul dengan orang yang jahat, ibaratnya itu kita yang sedang bergaul dengan orang yang tukang pandai besi, yang akan orang yang tukang yang besi, pokoknya gitu, yang akan memberikan bau-bau asap yang pokoknya begitulah. Jadi dalam memahami itu faktor utama dalam pergaulan, karena penting dalam memahami sifat seseorang itu. Dan yang ketiga ada ta'awun, dimana ta'awun itu adalah arti dari setelah memahami dan mengenal, itu sifat saling menolong. Karena ini sesungguhnya yang akan menumbuhkan rasa cinta pada diri seseorang pada kita. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa bukan termasuk umatnya orang yang tidak peduli dengan urusan umat Islam yang lainnya. Sekarang bagaimana sih perilaku remaja sekarang dengan media komunikasi? Pada zamannya itu sekarang kan emang udah canggih. Jadi kayak ada perubahan akibat media komunikasi atau media elektronik lah. Contohnya itu kayak ada seseorang yang dapat memanfaatkan media komunikasi ini menjadi hal yang negatif, hal yang positif. Contohnya aja yang dari negatif itu dia bisa kayak menonton video asusila. Kalau yang hal positifnya itu contoh lain ya, bisa menghubungi orang yang sedang berjarak jauh dengan dia gitu kan. Terus media komunikasi itu kan dapat digunakan dalam hal positif atau negatif, itu tergantung si remaja ini dapat menggunakan faktor, maksudnya dapat menggunakan atau mengembangkan menerimanya seperti apa agar tidak menimbulkan goncangan masa atau kemajuan, pokoknya perubahan dalam media komunikasi ini. Biasanya itu perilaku seperti ini tuh biasanya menimbulkan keingintahuan si remaja itu sendiri dalam hal komunikasi. Oleh karena itu tuh kita harus mengatasi masalah pergaulan remaja yang saat ini tuh akan menimbulkan remaja ini untuk mencegah perilaku yang negatif dalam perkembangannya saat ini. Bagaimana firman Allah berbunyi, kalau kamu adalah orang yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini adalah arti dari Quran surat Al-Imran ayat 110.
Nah, selanjutnya itu ada masalah perilaku biasanya dengan peranan orang tua. Biasanya nih hal-hal kayak gini itu masa remaja itu masa yang paling energik, terus kritis, dramatis, terus hal-hal yang paling indah yang bisa mereka lakuin. Nah, untuk perilaku yang menyimpang karena akibat remaja yang biasanya bermasalah dengan yang terus datang, dan biasanya tuh peranan orang tua itu sangat penting. Dan kalau peranan orang tuanya kayak berkurang gitu kan, dapat apa sih namanya, perhatiannya kurang dalam ke anak gitu, biasanya itu akan ada faktor yang dapat menyebabkan anak itu menjadi seperti menyimpang. Jadi orang tua juga harus lebih memperhatikan kepada anaknya, terutama dalam perilaku anaknya, karena faktor-faktor orang tua itu sangat penting dalam diri seseorang remaja atau kita lah semuanya maksudnya. Bagaimana dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6 yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam pemecahan masalah itu kan ada 3. Ada pemecahan preventif yang pertama. Nah, dalam pemecahan preventif itu pemecahannya itu dengan cara pendidikan informal, formal, dan non formal. Dimana informal itu seperti sekeluarga, terus kayak maksudnya formal itu seperti informal itu keluarga, terus formal itu seperti sekolah, dan non formal itu seperti masyarakat. Dan yang kedua itu ada cara pencegahannya itu sebagai preventif atau yang tindakan dengan hukuman yang bertujuan untuk remajanya yang melakukan kenakalan. Dan yang ketiga itu ada cara pencegahannya dengan tindakan kuratif, yaitu dengan tindakan dengan rehabilitatif atau pemulihan, dapat disebut juga penyembuhan. Yang tindakan ini merupakan pembinaan khusus untuk mencegah dan menanggulangi masalah kenakalan biasanya pada pergaulan. Dan pergaulan yang baik itu dalam Islam itu kan agama yang suci. Pergaulan dalam Islam itu selalu dilandasi oleh kesucian. Oleh karena itu tuh Islam selalu mengajarkan tata cara bagaimana kita dalam atau etika bergaul dalam yang baik. Salah satunya itu menutup aurat. Nah, aurat itu merupakan mahkota setiap manusia, dan aurat itu tidak boleh diperlihatkan kepada seseorang yang bukan muhrimnya, terutama ya. Nah, tata cara pergaulan yang baik menurut Islam. Karena Islam itu telah mengatur tata cara pergaulan yang baik dan berakhlakul karimah, jadi Islam itu melandasi dengan nilai-nilai agama. Jadi tata caranya itu kayak mengucapkan salam, terus ada meminta izin, menghormati yang lebih tua dan yang menyayangi yang lebih muda, bersifat sopan dan santun kepada kedua orang tua atau yang lebih tua dari kita, terus bersifat tidak sombong dan tidak boleh saling menghina sesama manusia. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang akhlak baik dalam pergaulan. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih semuanya.